Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menunaikan kewajiban kita. Ya. Karena menuntut ilmu hukumnya fardu apa? Fardu ain. Terutama menuntut ilmu untuk pembahasan kita kali ini. Yang mana insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk ahli Ramadan tahun ini insyaallah. Ya, sebentar lagi insyaallah kita akan mendapati Ramadan. Maka hukumnya sebagai seorang muslim harus mempelajari hukum-hukum puasa di bulan Ramadan. Karena seandainya antum puasa lalu antum melaksanakan atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa antum, tapi antum nggak tahu, kira-kira puasanya batal apa enggak? Hah? Sah apa enggak? Gimana? Contoh antum puasa, toto antum makan, atau toto antum minum, tapi antum nggak tahu bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Puasanya batal nggak? Nanti insya Allah kita masuk ke pembahasan itu jemaah ya. Nah, insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini adalah menyesuaikan pembahasan fikih solat ya. Yang mana antum ketika fikih solat membahas dari buku Abu Syuja' ya, Matan Ghayah wa Taqrib, yaitu madhab apa? Madhab Syafi'i. Nah, kalau madhab Syafi'i, kalau mau belajar madhab Syafi'i harus ditulis. Beda sama Hambali. Kalau madhab Hambali bisa diringkas, gampang. Diceramahin tanpa ditulis pun bisa. Tapi kalau Syafi'i banyak cabangnya. Dan mungkin ketika antum belajar fikih Syafi'i, antum akan mendapati hal-hal baru yang mungkin sebelumnya antum merasa ini salah. Tapi ketika antum belajar madhab Syafi'i, insya Allah akan agak lebih luas. Ya. Nanti mungkin lain waktu kita akan belajar asal usul munculnya madhab. Ini gimana madhab Syafi'i ini? Nah, gitu. Jadi Imam Syafi'i ini termasuk imam madhab yang paling banyak belajar di sumber-sumber madhab yang lain. Jadi Abu Hanifah itu madhabnya itu sumbernya namanya Ahlur Ra'i. Pakainya Ra'i. Ya, ijtihad Abu Hanifah. Kemarin kita udah bahas artinya ijtihad kan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah juga belajar sama Abu Hanifah. Belajar juga sama Imam Ahmad dan sama Imam Malik. Jadi belajar sama semuanya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ini diantara keistimewaan madhabnya begitu luas. Karena sudah mengikuti sumber-sumber madhab yang lainnya. Taib. Adapun buku syarah atau penjelasan yang ana pakai adalah kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Punya Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi. Nah, nama bukunya yang akan kita bahas adalah Fathul Qarib Al-Mujib. Biar antum tahu. Qarib Al-Mujib. Nah, punya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi. Nah, ini membahas tentang apa? Abu Syuja', matan tentang fikih Syafi'i. Antum tahu artinya matan enggak? Kalau ada kata matan suatu ilmu, matan hadis, apa matan itu? Matan itu artinya ringkasan. Jadi kalau antum mau belajar matan harus ada syarahnya, harus ada penjelasannya. Taib. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke bab as-saum insyaallah, yaitu bab kitabus siyam, kitab puasa. Yang namanya membahas matan berarti kita harus baca matannya. Qala al-muallif rahimahullah,
sang penulis berkata dalam bukunya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Tentang kitabus siyam. As-siyam sama saum artinya. Ya, jadi wahwa was-saumu masdarani. As-saum sama as-siyam itu sama. Ya, artinya puasa. Saumun dan siyamun itu sama, namanya masdar dari kata soma yasumu, sama. Jadi bukan siyam ini bukan jamaknya saum, bukan, tapi sama dua-duanya masdar. Ya. Dan arti secara bahasa soma yasumu kalau diartiin ke Indonesia atau kalau diartiin ke bahasa Arab namanya imsak. Imsakun artinya menahan. Jadi gitu. Soma yasumu kalau diartiin artinya apa? Menahan. Ini secara bahasa. Ada yang tahu puasa Ramadan ini diwajibinnya tahun kapan? Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah, ya. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, yang diwajibkan apa dulu? Puasa apa dulu? Puasa 10 Muharram. Jadi hukum awalnya puasa 10 Muharram itu wajib, fardu ain. Tapi setelah itu dihapus dan jadi sunnah, baru apa yang diwajibkan? Puasa Ramadan. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak diwajibkan untuk umat muslim saja. Umat Rasulullah SAW saja. Tapi umat-umat sebelumnya juga telah diwajibkan. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, biasanya antum kalau baca buku fikih, para fuqaha itu biasanya mengurutkan bab puasa ini setelah bab apa? Bab zakat. Zakat, puasa, baru setelahnya haji. Zakat, puasa, haji. Tapi ada hadis di hadis Arba'in An-Nawawi. Di sini ada kan sama Ustadz Arba'in An-Nawawi sama Ustadz Muhammad Askar hafizahullah. Di situ di hadis kedua, ketika Jibril menanyakan kepada Rasulullah SAW apa itu rukun Islam. Apa yang pertama rukun Islam apa? Syahadat, salat, zakat. Nah, kalau di hadis Jibril haji dulu. Wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, puasanya di akhir. Nah, di hadis Jibril ini riwayatnya Bukhari Muslim. Berarti derajat hadisnya apa? Sahih sudah. Kalau Bukhari Muslim udah sahih. Tapi ternyata ada di riwayat Muslim sendiri tanpa ada Bukharinya. Di riwayat Muslim sendiri baru puasa dulu baru haji. Tapi kalau di hadis muttafaqun alaih yang Bukhari Muslim, yang hajinya diawalkan baru puasa. Tapi kenapa kok para ulama malah puasa dulu, baru setelah puasa nanti ada haji? Nah, kenapa didahulukan puasa? Ini ternyata ada berbagai macam alasan. Alasannya juga ada yang benar dan ada yang salah. Di antara alasan para ulama kenapa mendahulukan puasa baru haji, yang pertama alasannya karena ibadah puasa lebih afdol daripada ibadah haji. Betul nggak ini? Ibadah puasa lebih afdol daripada haji, betul apa enggak? Yang benar adalah haji yang lebih afdol. Karena ketika antum berhaji, habis sudah dosa antum seperti antum terlahir kembali, ya kan? Dan haji ini juga keutamaan yang Allah berikan gak kepada sembarang orang. Tapi kalau puasa banyak orang.
Nah, makanya alasan yang kedua, kenapa para ulama lebih mendahulukan puasa daripada haji adalah yang kedua ini alasannya. Jadi yang pertama salah ya, alasannya nggak bisa dipakai. Alasan yang kedua adalah bahwa orang yang diwajibkan puasa lebih banyak daripada yang diwajibkan haji. Terus alasan yang ketiga, haji itu seumur hidup wajibnya berapa? Sekali. Tapi kalau puasa setiap tahun. Terus diantaranya lagi alasan para ulama tentang memajukan hal tersebut adalah bahwa bulan Ramadan itu terletak sebelum bulan haji. Bulan haji apa namanya? Dzulhijjah, hijjah haji kan, Dzulhijjah. Nah itu tiga alasan. Yang pertama adalah bahwa yang wajib puasa lebih banyak daripada wajib haji. Yang kedua, haji itu sekali seumur hidup, tapi kalau puasa setiap tahun. Dan yang ketiga, bulan Ramadan lebih dahulu daripada bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama juga mendahulukan puasa daripada haji. Nah, berkata sang penulis, ya, ini kita baca matan Abu Syuja'-nya dulu. Wa syaraitu wujubis shiyam arba'atu asya. Nanti ana tulis insyaallah. Syarat wajibnya puasa ada 4. Islam, baligh, akal, dan mampu. Nah, ini ada pengertian puasa secara syar'inya belum kita tulis ya. Ini baru pengertian puasa secara bahasa. Tapi karena ini bahasa Arab, maka kita harus terjemahkan ya. Pengertian puasa sebenarnya kalau pengertian umumnya seperti ini. Imsak artinya apa? Menahan. Menahan diri, imsak anil muftirat atau an muftirat. Menahan diri dari semua pembatal puasa. Ini luar biasanya bahasa Arab tuh kayak gitu. Muftir ini dari kata aftara yuftiru, artinya buka puasa. Tapi muftir segala sesuatu yang dapat membuat kita berbuka puasa. Artinya berarti apa? Pembatal puasa. Jadi satu kata ini panjang artinya ya, pembatal puasa gitu ya. Nah, menahan diri dari apapun yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu yang umum. Tapi sang penulis di sini tidak mengartikan seperti itu. Ini ngasih pengertiannya yang benar-benar lengkap. Jadi dari pengertian yang ditulis sama penulis, antum bisa paham sebagian dari pelajaran kita malam ini insyaallah. Sang penulis berkata bahwa puasa dalam segi istilah adalah bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Menahan diri dari pembatal puasa. Nih, pertama ya. Ini menahan diri, ini kasih garis. Dari pembatal puasa dengan niat yang khusus atau dengan niat khusus. Ini niatnya kita garisin. Pada siang di tanda ini yang menerima untuk puasa. Ini pada siang yang menerima untuk puasa, kita garis bawahin. Dari seorang muslim berakal dan suci dari haid dan nifas. Nah, kalau bahasa Arabnya, nah ini yang jadi masalah ya. Coba ana jelaskan. Menahan diri dari pembatal puasa ini mafhum insyaallah dengan niat yang khusus. Nah, ini pembahasan yang agak baru di antum biasanya di masalah niat nanti. Pada siang yang menerima untuk puasa. Karena nanti ada siang hari yang enggak menerima kita untuk puasa. Contohnya siang hari di hari Id misalnya. Ini siang hari Id kan kita nggak boleh puasa kan? Haram hukumnya berpuasa di hari Id dan sebagai macamnya nanti insya Allah ada pembahasan tentang hari-hari yang diharamkan untuk berbuka atau untuk berpuasa.
Tep. Jadi ini ya, ini kok kita mudahkan ginilah. Ini rukun puasa. Dari pengertian sang penulis ini bisa diambil rukun puasa. Rukun puasa atau arkan ya, bahasa Arabnya rukun itu arkan. Ini kita hapus aja ya, mafhum insyaallah kan? Tep. Ini pengertiannya harus dicatat, tapi nanti ada penjelasannya, Anda tulis. Arkanus saum. Rukun-rukun puasa. Yang pertama tadi menahan diri, apa bahasa Arabnya? Imsak. Lalu yang kedua tadi ada yang namanya niat, dengan niat yang khusus. Yang ketiga adalah orang yang puasa atau shaim. Ini orang yang puasa. Nah, ini yang jadi masalah. Tadi sang penulis bilang menahan diri dari apa? Dari pembatal puasa. Semua pembatal puasa maka harus ditahan. Ini rukun, antum tahu rukun ya? Nanti Anda jelaskan istilah-istilah seperti ini. Imsak. Lalu pada siang yang menerima. Siang yang sah aja ya. Yang sah untuk puasa. Karena ada beberapa siang yang tidak sah untuk berpuasa. Lalu tadi niat nanti kita akan bahas. Lalu ini, nah tadi juga penulis menyebutkan syarat-syarat orang yang berpuasa. Yaitu siapa tadi? Yang catat pengertiannya apa? Siapa? Muslim. Yang di pengertian berakal dan suci. Suci dari haid dan nifas. Nah ini adalah namanya, tiga hal ini namanya syarat sah. Nah apa bedanya syarat sah sama syarat wajib? Kita harus tahu. Pertama, kita harus tahu arti dari kata syarat terlebih dahulu. Syarat itu bahasa Indonesia dan mudah insya Allah. Misalnya, ana syaratkan fulan, antum buka pintu. Ana memerintahkan antum untuk buka pintu dengan syarat satu kaki bukanya. Ketika antum membuka pintu dengan dua kaki, maka buka pintunya sah apa enggak? Enggak. Karena syaratnya dari awal harus apa? Dengan satu kaki. Nah, biasanya syarat itu dikasih taunya sebelum melakukan atau setelah? Sebelum. Berarti ini syarat-syarat ini dilakukan sebelum. Syarat yang puasa, orang puasa harus ini. Sebelum puasa antum kriterianya masuk nggak ke orang yang berhak untuk puasa, gitu. Nah sekarang kita bedain antara sah dan wajib. Syarat sah dan syarat wajib. Nah, kalau sah lawan katanya berarti tidak sah. Kalau wajib berarti lawan katanya tidak wajib. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak wajib masih sah perilakuannya. Jadi contoh kayak gini. Ana mewajibkan bagi semua yang punya kumis panjang sepundak misalnya untuk dicukur pendek. Untuk dicukur apa? Pendek. Itu berarti syarat apa? Syarat wajib. Ana mewajibkan. Ternyata ada orang yang punya kumis nggak sepundak. Wajib nggak untuk dicukur? Enggak. Karena yang wajib menurut ana tadi perintahnya apa? Sepundak. Berarti orang ini nggak wajib. Tapi kalau dia cukur pendek sah nggak? Sah aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak sah, artinya yang sah untuk duduk di masjid ini yang pakai peci warna hitam. Ada orang pakai peci warna putih, sah nggak duduk di masjid? Enggak. Mafhum insyaallah ya. Jadi yang jadi masalah tuh masalah sah sama wajibnya ini. Kadang-kadang ada yang sah tapi nggak wajib. Nanti kita bahas insyaallah. Sampai sini mafhum insyaallah. Nah, ini muslim, berakal dan suci. Nah, kita lanjutkan tulisan sang penulis selanjutnya. Di matan Abu Syuja dilanjutkan wa faraidus shaumi arba'atun. Faraid itu kalau di matan Abu Syuja artinya rukun.
Rukun-rukun puasa ada 4 itu rukun ya. Tadi kita tulis. Kalau di situ ada 3 ya. Rukun puasa ada 4. An-niyatu, niat. Niat udah di sini kan. Wal imsaku 'anil akli wasyurbi, dan menahan diri dari makan dan minum. Wal jima'i, menahan diri dari jima, bersetubuh. Wa ta'ammudil qai, dan menahan diri dari bersengaja memuntahkan diri. Biar muntah itu istilahnya ya. Nah, ini adalah rukun-rukun puasa. Jadi sang penulis tadi bilang niat, menahan diri dari makan, minum dan jima, dan ta'ammudul qai. Terus ini shaim munculnya dari mana? Kan ada tulisan shaim nih. Yang puasa. Tadi sang penulis bilang menahan diri dari makan, minum, jima, dan sengaja memuntahkan diri. Itu semuanya masuk ke sini dah. Imsak ya, menahan diri dari semua pembatal. Jima, makan, minum, dan memuntahkan diri juga termasuk pembatal. Jadi masuk ke poin 1 udah sepaket. Jangan panjang-panjang. Terus juga dengan niat. Niat tadi ditulis pertama sudah ada di sini. Nah, as-shaim ini, orang yang berpuasa ini masuknya kepada niat. Karena yang berniat itu siapa? Orang yang berpuasa. Jadi otomatis kalau udah ada niat, ada orang yang berpuasa. Cuman karena kita butuh perincian, maka kita tulis orang yang berpuasanya di sini. Jadi rukunnya, rukun puasa itu sendiri harus ada 3 orang. Gitu insyaallah. Selanjutnya, sang penulis rahimahullah. Nah, ini dia. Berarti kita perlu mengetahui syarat sah dan syarat wajib dulu teman-teman ya. Ini kalau sudah diketahui antara apa itu sah, apa itu wajib, maka kita tinggal gimana biar gampang. Kita ini kan aja, kita buat bagan ya. Contoh. Ini syartu wajib, syartu wujub. Syarat wajib. Ini syartu sihah. Ini yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Akil atau akal. Yang keempat sihah, sehat. Yang kelima, gimana nulisnya, nggak cukup, di bawah ya. Yang kelima muqim atau al-iqamah. Yang keenam tahirun, suci. Nah, ini tinggal ditentuin apa syarat wajib dan syarat sah. Pertama syarat wajib Islam. Orang kafir wajib puasa? Wajib puasa? Enggak. Di dunia enggak, cuman di akhirat nanti mereka akan diadab karena tidak melaksanakannya. Syarat wajib berarti Islam syarat wajib bukan? Antum kalau mau puasa harus Islam syarat wajib? Syarat wajib. Syarat sah bukan? Kalau orang kafir sah nggak puasanya? Enggak, berarti syarat sah bukan? Sah. Antum kalau mau puasa harus muslim, ya kan? Syarat sah. Nah, sekarang baligh. Yang baligh atau orang yang diwajibkan puasa itu orang yang baligh doang. Ya apa enggak? Syarat wajib berarti ya. Syarat wajib ya kan? Orang yang puasa itu harus yang baligh, diwajibkan puasa itu orang baligh. Berarti syarat wajib? Syarat wajib. Syarat sah enggak? Kalau misalnya ada seorang anak kecil atau mumayyiz puasa, sah apa enggak puasanya? Sah. Berarti syarat sah atau bukan? Bukan. Karena apa? Karena mumayyiz itu adalah anak yang sudah mengerti atau bisa membedakan. Ya. Kalau ada mumayyiz ini sekitar umur 7 tahun atau sampai 10 tahun sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nah, hukum puasa juga sama kayak sholat. Kalau sholat kan diperintahkan berapa tahun? 7. Kalau 10 tahun diapain? Dipukul. Sama seperti ini juga, puasa seperti itu. Diperintahkan dari 7 tahun untuk latihan, baru 10 tahunnya dipukul. Nah, ada seorang yang mumayyiz. Mumayyiz ini kalau puasa nggak wajib.
nggak wajib puasa. Cuman kalau puasa sah dapat pahala. Mafhum ya, insya Allah. Mumayyiz ini artinya dari mayyaza yumayyizu, membedakan, bisa membedakan. Membedakan yang baik dan buruk, membedakan apa saja. Karena biasanya anak yang nggak mumayyiz nggak bisa ngebedain. Lagi jalan ngelihat ada tanah dimakan sama dia, ditelan. Ini kalau dikasih beginian dipelewakin ke mukanya. Karena dia belum mumayyiz. Tep. Sang berakal. Orang gila wajib puasa? Enggak, berarti syarat wajib. Orang yang puasa itu syaratnya harus berakal, wajibnya harus berakal. Ya, yang diwajibkan puasa yang berakal, betul. Terus kalau orang gila puasa sah nggak puasanya? Orang gila gimana mau puasa? Tahu puasa aja nggak bisa membedain mana puasa yang enggak. Nah, berarti syarat sahnya puasa adalah harus berakal. Nah sekarang as-sihah, harus sehat. Nah, orang yang sakit wajib puasa. Berarti ini syarat wajib atau bukan? Orang yang sehat wajib untuk berpuasa. Wajib. Orang yang sehat wajib atau puasa bukan? Gimana nih? Kok pusingan aja? Syarat sah ya, syarat wajib ya. Orang yang sehat wajib untuk berpuasa. Sekarang orang yang sakit terus mau puasa, sah? Sah, berarti ini bukan ya. Nah gitu. Jadi kalau orang sakit puasa tetap sah. Nah, lanjutnya yang mukim. Ini syarat wujub. Ini syarat sihah. Yang wajib ya. Orang yang mukim wajib puasa? Wajib. Tapi kalau orang yang musafir mau puasa, sah? Sah, berarti ini bukan syarat sah ya. Lanjut, yang tahir, yang haid dan nifas. Kalau ada orang yang haid, wajib untuk puasa nggak? Nggak, berarti syarat wajib bukan? Orang yang puasa itu harus tahir, syarat wajib? Syarat wajib. Syarat sah juga, kalau orang haid puasa sah nggak? Nggak, berarti syarat sah juga. Nah ini sudah, berarti yang jadi masalah ini masalah baligh dan mukim sama sehat. Ya, jadi kalau orang, nah ini juga ada syaratnya nanti insya Allah mungkin ada perinciannya. Tapi disinggung sedikit. Orang yang sakit yang boleh tidak puasa adalah yang sakitnya menimbulkan mudorroh. Ada bahaya di situ. Bukan sakit pilek bukan, atau sakit kecucuk, nah enggak ada urusannya di situ. Terus yang mukim, orang yang musafir yang boleh untuk tidak puasa adalah musafir yang pertama yang musafir mubah, yang safarnya bukan untuk maksiat. Misalnya ada orang naudzubillah mau safar ke diskotik, enak amat ke diskotik, nggak puasa pula. Oh enggak, dapat rukhsah, nggak bisa. Dia safarnya udah mau maksiat. Terus yang kedua, safarnya itu tawilun. Tawil itu panjang, lama. Terus ba'id, jauh. Nah, ini di mazhab Syafi'i seperti ini. Syarat yang boleh dapat rukhsah untuk tidak puasa lagi safar. Safarnya pertama mubah, yang kedua jauh. Jauh ini berarti misalnya antum dari sini naik motor ke Surabaya misalnya. Tapi kalau misalnya antum naik pesawat dari sini ke Jakarta, nggak bisa ya. Naik pesawat dari Jakarta kemana? Kalau sejam misalnya, ke Bandung misalnya, itu kan sejam. Panjang nggak? Lama nggak? Enggak kan? Insya Allah sejam antum juga cuma duduk, nggak capek ngos-ngosan antum di pesawat. Maka lebih baik antum berpuasa di situ. Nah ini insya Allah mudah. Berarti syarat wajib itu semuanya dan syarat sah semuanya kecuali yang baligh, mukim dan yang sehat. Itu mudah insya Allah untuk membedakan syarat sah dan syarat wajib. Taib. Jadi kita udah selesai di syarat sah dan syarat wajib ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkataan muallif rahimahullah tentang faraidus shaumi arba'atu asya, tentang rukun-rukun puasa ada 3 hal. Sang penulis berkata, faraidus shaumi arba'atu asya, rukun-rukun puasa ada 4. Ya. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu bil qalbi, niat dengan hati. Nah, maksudnya gimana nih? Ini
perkataan mu'alif penulis niat dengan hati ini penjelasan tata cara berniat atau gimana? Atau penjelasan tempat berniat? Tempat berniat, tata caranya belum. Berarti di sini mu'alif baru nyebutin tempat berniat. Di mana tempatnya? Di hati. Nah, fa in kana shaumu fardhan ka Ramadan aw nadhran fala budda min iqa'in niyyah lailan. Nah, ini syarat pertama. Kalau misalnya puasanya puasa fardu, puasa wajib seperti Ramadan atau puasa nazar, nah di sini berarti mu'alif menyebutkan puasa yang wajib. Nanti insya Allah ada. Tapi ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Di antara puasa yang wajib adalah apa? Puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafaroh. Apa artinya kafaroh? Kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Apa kafaratul majlis? Pelebur dosa. Jadi kafaroh itu pelebur dosa. Antum melakukan suatu dosa, maka ada kafarohnya. Dosa tertentu ada kafarohnya. Dan ini kafaroh ditentukan sama dalil, sama hadis. Contoh, dan di Al-Quran juga ada ya. Contohnya kafaratul zihar. Orang yang bilang ke istrinya, wahai istriku, kamu seperti punggung ibuku. Sengaja dia ngomong kayak gitu biar dijauhkan sama istrinya. Sengaja biar kayak gitu, biar diharamkan kepada istri yang nggak mau berhubungan sama istrinya. Maka hukumnya gimana? Puasa berapa? 2 bulan. Sama juga seperti suami istri yang bersetubuh di siang hari Ramadan. Hukumannya berapa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, di ayat itu 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau ada antum puasa 10 hari batal, maka ulang lagi dari awal. Kafaroh seperti itu. Kalau puasa nazar, itu puasa apa? Janji antum sama siapa? Sama Allah langsung. Ya Allah, saya nanti kalau lulus SMA, masuk kuliah universitas A, saya bernazar puasa 3 hari. Ini komitmen antum sama Allah nih, harus dipenuhin. Karena antum janjinya langsung sama Allah. Masuk kepada puasa yang wajib. Taib. Syarat niat yang pertama ini kata mu'alif rahimahullah. Yang pertama kalau puasanya wajib, puasanya fardu, maka yang pertama harus iqa'in niyyah lailan. Dia harus berniatnya pada malam hari, atau dalam bahasa Arabnya at-tabyit ya. Berarti niatnya malam hari. Malam hari ini berarti malam hari ini sebelum terbitnya apa? Fajar. Jadi kalau ada terbit fajar berarti sudah nggak sah niatnya. Niat itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia apa? Penjelasan niat itu apa sih? Berkeinginan. Harus ada berkeinginan di situ, tujuan, maksud. Jadi antum harus berkeinginan puasanya pas malam hari. Ini di mazhab Syafi'i syarat yang pertama itu. At-tabyit. Harus malam hari. Ya karena ada hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yubayyitis siyam bil lail. Enggak ada pahala puasa atau enggak sah puasa seseorang bagi yang tidak berniat pada malam harinya. Begitu. Ini khusus puasa yang wajib. Lalu di mazhab Syafi'i ada syarat yang kedua. Di lanjutan perkataan sang penulis, wa yajibut ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Dan yang wajib dari puasa, dari niat berpuasa adalah at-ta'yin. Nah ini mungkin yang antum baru dengar. At-ta'yin itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya penentuan. Penentuan ini puasa adalah puasa Ramadan. Harus detail. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya puasa wajib, ini khusus wajib ya, untuk puasa yang wajib. Maka yang pertama syaratnya harus niat di malam hari. Yang kedua harus ada at-ta'yin, penentuan. Jadi pengkhususan. Antum puasa apa nih? Puasa Ramadan, harus ada niat puasa Ramadan di situ. Kalau nggak ada niat puasa Ramadan, menentukan puasa Ramadan, maka nggak sah di mazhab siapa? Imam Syafi'i. Ini juga. Ini penting tapi nanti insyaallah ya. Wajib ta'yin fi shaumi Ramadan ka Ramadan. Wa akmalu dzalik, nah ini wa akmalu niyati shaumihi, niat yang paling sempurna kata sang penulis, an yaqula syakhsu, ketika seseorang berkata nawaitu shauma ghadin, aku berniat untuk puasa esok hari.
Kalau orang bilang esok hari, berarti niatnya pas kapan? Pas malam harinya. Berarti sudah at-tabiat, sudah terpenuhi niat malam harinya. An adai fardhi Ramadan. Nah, fardhi Ramadan, puasa wajib Ramadan masuk kemana? Penentuan atau disebut dengan at-ta'yin tadi. Maka itu kata mu'alif sebagai niat yang paling sempurna karena sudah terpenuhi dua rukunnya. Seperti itu. Begitu juga ketika sholat. Nanti ada penjelasannya tentang niat sholat. Nah, apa bedanya tentang puasa wajib sama puasa sunnah dalam hal niat? Nah, ini juga baru ya. Ini kita hapus. Perbedaan niat dari puasa wajib dan puasa sunnah. Ini sudah masuk waktu adzan? 1 menit lagi. Tep, sedikit ya. Nah, ini puasa, ini saumu wajib. Coba kita bedainnya sama ini aja, sama sholat wajib ya, saumu fardin. Dan ini ada namanya sholatu fardin. Nah, kalau di mazhab Syafi'i niatnya itu ada 3. Yang pertama adalah qasdul fi'li, atau pakai bahasa Indonesianya bermaksud untuk melakukan. Maksud melakukan. Antum ada maksud melakukannya apa enggak? Nah, contoh misalnya antum ada enggak orang sholat tanpa bermaksud untuk melakukan sholat? Gimana contohnya? Sholat sambil tidur misalnya, sambil ngigo ya, tidur Allah. Nah, itu enggak bermaksud. Masuk ke sini ya. Maksud melakukan atau qasdul fi'li. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain qasdul fi'li ada namanya at-ta'yin dan ada al-fardiyah. Ada at-ta'yin. Ya, ta'yin itu tadi penentuan. Lalu ada al-fardiyah, menentukan ini wajib apa tidak. Taib. At-ta'yin menentukan ini antum sedang sholat apa gitu ya. Nah, kalau untuk sholat kira-kira wajib nggak? Harus ada syarat untuk maksud melakukan sholat nggak? Kalau antum sholat tanpa niat untuk melakukan, sah nggak sholatnya? Nggak sah, berarti ini syarat di sholat. Untuk puasa ada niat? Ya, syarat berarti. Syartun, ini tulisannya syartun ya, begini-begini. Syartun. Kalau sholat harus ada penentuan nggak? Misalnya harus ditentukan ini sholat sunnah apa sholat wajib? Ditentukan? Ditentukan. Syarat di sini berarti. Nah, untuk puasa wajib apa ditentukan? Saya mau puasa Ramadan, yang puasa Ramadan ini wajib. Jawabannya enggak, karena sudah jelas puasa Ramadan hukumnya wajib, jadi nggak usah dita'yin. Afwan, untuk fardiyah ini ya, untuk fardiyah. Yang fardiyah tidak. Tapi kalau untuk yang sholat tetap dituliskan seperti itu. Adapun untuk ta'yin, maka ta'yin itu dua-duanya juga syarat. Yang ta'yin ini juga syarat. Nah, antum harus memahami masalah ta'yin ini ya, teman-teman ya. Ini mungkin agak bingung di masalah penentuan. Maksudnya penentuan apa ini? Ini sang mu'alif rahimahullah berkata untuk masalah ta'yin ya. At-ta'yin itu ada 2. Ada ta'yin jins dan ada ta'yin naw'. Ajib hada. Udah pusing? Ini baru niat ya, baru niat, belum segala yang lainnya nih. Mazhab Syafi'i memang kayak gini. Harus difahami nanti. Untuk masalah ta'yin, kita bahas tentang ta'yin, menentukan. Menentukan itu ada 2, menentukan jenis dan naw', macamnya. Menentukan jenis dan menentukan macamnya. Contoh, kalau maksud dari menentukan jenis seperti, nah, atau gini dulu ya, biar mudah ya. Yang wajib dari menentukan niat itu adalah jenis. Kalau macamnya enggak. Contohnya gini. Antum bilang nawaitu
an asuma, ini di hati ya, jangan diucapkan, an asuma ghadan kafaratan. Nah, kafaratan ini adalah jenis dari puasa. Ana berniat puasa besok, puasa kafaroh. Tapi kalau macam dari puasa kafarohnya, misalnya apa contohnya? Kafaratu ziharin misalnya, kafarah karena ana sudah melakukan dosa zihar. Nah, ini nggak perlu. Ini maksud dari ta'yin seperti ini. Ana puasa besok, puasa Ramadan, udah selesai. Gitu, bukan puasa Ramadan jenisnya disebutkan ke bawahnya, enggak. Cuman puasa Ramadan sudah selesai, wajib, puasa wajib. Mafhum insyaallah ya. Niat udah mafhum sini. Ini di madhab Syafi'i. Cuman anak kayaknya perlu menyebutkan di madhab Hambali ya. Kalau di madhab Hambali, antum niat itu sudah terpenuhi apabila antum tahu besok puasa, udah selesai. Itu sudah termasuk niat. Misalnya pas malam harinya antum beli bebek Madura misalnya, sambil Madura, kan itu pastinya buat sahur kan, udah niat buat puasa, itu sudah selesai, nggak harus ada ta'yin, nggak harus ada, nah seperti itu. Bebas antum memilih yang mana. Cuman yang lebih selamat itu yang dita'yin ini. Kenapa? Contohnya ketika sholat. Dan ini kejadian kebanyakan di kita yang lebih memilih madhab Hambali contohnya. Tanpa mengurangi madhab yang lain ya, dua-duanya sama. Madhab antum bebas memilih yang mana. Kalau di madhab Syafi'i sebelum sholat fardu tadi ada maksud melakukannya. Saya mau sholat asar, ta'yin, ditentukan. Jenisnya jenis sholat apa? Asar. Dan sholat asar ini sholat yang wajib. Nah, biasanya kalau kita nggak melakukan ta'yin dan fardhiyah, ada yang sholat asarnya 3 rakaat. Kenapa tuh? Lupa. Kenapa? Lupa ta'yin. Dia nggak tahu ini sholat asar, dia ingatnya maghrib dia. Gitu. Nah, makanya di madhab Syafi'i dijadikan seperti ini buat maslahat. Karena banyaknya apalagi sholat asar, baru bangun tidur itu langsung linglung tuh, orang matanya pada kosong semua. Allahu Akbar. Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 3 rakaat baru sadar, oh ya sholat asar, dikasih tahu. Gitu. Mafhum insyaallah ya. Jadi lebih aslam, lebih selamat sih ini ya. Kalau udah dita'yin, kalau sudah ada maksud, kalau sudah ada penentuan ini wajib apa sunnah. Taib barakallahu fikum. Tafadhol adzan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kita baru bahas tentang niat puasa yang wajib. Jadi harus ada penentuan jenis puasanya, bukan macam puasanya. Begitu juga masalah sholat ya. Jenis sholatnya bukan macam dari sholat itu. Baik. Berarti kalau misalnya penulis tadi menyebutkan bahwa yang wajib untuk menentukan niat adalah puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah harus niat nggak? Tadi niat puasa wajib ada 2, syaratnya apa yang masih ingat? Menentukan dan niatnya pas kapan? Malam hari. Ada ta'yin dan pas malam harinya. Itu 2 syarat. Nah 2 syarat ini nggak berlaku untuk puasa yang sunnah. Nah berarti kita ganti ini saum fardnya sama sholatu fardnya. Jadi saumun nafil. Puasa yang sunnah dan sholat yang sunnah. Baik. Tadi kita katakan atau ada hadis ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada istrinya, apakah hari ini ada makan? Kata istrinya tidak ada. Kata Rasulullah, inni idzan shaim. Oh berarti hari ini sekarang saya puasa. Berarti pas nanya ada makan pas mau makan berarti kan? Berarti sudah lewat dari waktu fajar. Berarti nggak ada tabiat di situ. Dan Rasulullah awalnya mau puasa setelah bertanya. Berarti ta'yinnya ada nggak? Nggak ada ya sudah. Oh nggak ada makan ya sudah, anak puasa di situ. Puasa lillahi ta'ala. Mafhum? Berarti nggak ada tabiat, nggak ada niat malam hari dan nggak ada ta'yin. Karena mulai puasanya pas setelah bertanya ada makan nggak ada, baru Rasulullah puasa di situ. Berarti di sini untuk puasa sunnah, apa antum harus berniat untuk melakukan puasa sunnah? Ada maksud? Ada di sini harus ada maksud. Kalau sholat sunnah juga ada maksud? Ada maksud. Kalau ta'yin tadi nggak ada ya, karena tadi Rasulullah nggak menentukan, sudah anak puasa dah mutlak gitu, karena nggak ada sarapan. Berarti ini nggak ada ta'yin. Sama untuk kalau sholat nafilah ada ta'yin, sholat sunnah ada ta'yin. Penentuan saya mau sholat sunnah rawatib, sholat sunnah
tahiyatul masjid? Ada, berarti ada di sini. Masih syarat ya. Nah, ini kalau fardhiyah berarti nafliyah, menentukan ini sholatnya sunnah apa enggak. Kalau ini enggak ada ya, sholat, anak mau sholat sunnah, ya udah sholat sunnah pasti sunnah. Enggak harus menentukan ini sholat sunnah, enggak bisa, itu juga susah. Ini juga sama. Puasa sunnah sama sholat sunnah enggak ada penentuan nafliyah, apa saya mau sholat sunnah apa enggak. Cuman dua ini aja, masalah maksud dan at-ta'yin untuk sholat nafilah tapi tidak untuk puasa. Jadi boleh seperti itu. Terus kalau misalnya antum mau puasanya seperti Rasulullah tadi ya, seperti setelah bertanya misalnya ada makanan enggak ada, saya puasa. Syaratnya harus belum makan dan belum minum dulu pastinya. Kalau misalnya antum sudah minum paginya terus nanya ada sarapan enggak ada, ya udah saya puasa. Ya nggak bisa, udah minum. Terus gimana kalau misalnya niatnya setelah duha misalnya atau jam 9? Atau menanyanya jam 9, ada makanan enggak? Enggak ada, ya sudah anak puasa. Tapi antum belum makan minum dari pagi. Boleh enggak puasa? Boleh. Cuman pahala puasanya dihitung dari jam 9 tadi sampai maghrib. Kalau misalnya antum berniat puasanya dari jam 8 berarti dihitung dari jam 8 sampai maghrib. Itu untuk masalah yang sunnah. Intinya seperti itu. Itu untuk peniatan ya. Insya Allah mafhum teman-teman ya. Ini mungkin agak baru. Ana juga sebenarnya tidak terlalu mendalami mazhab Syafi'i. Cuman yang lebih bagus, dan ini juga anjuran para ulama, bahwa seseorang itu mempelajari mazhab yang dipakai di negerinya. Biar nggak jemut pemikirannya, nggak sempit gitu ya. Adapun memilih yang mana, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana sikap kita terhadap khilaf ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mu'alif tentang walladzi yuftiru bihi shaim 'asyratu asya'. Ada 10 hal yang dapat membatalkan orang yang puasa. Berarti ini membahas tentang orang yang puasanya. Kata mu'alif lanjutannya, ma wasala 'amdan ilal jawfi awir ra'si. Yang sampai secara sengaja kepada al-jawf dan kepala, ini dia. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke al-jawf, maka batal puasanya di mazhab Imam Syafi'i. Apa itu al-jawf? Al-jawf ini istilah ya. Kalau diartiin ke Indonesia artinya ya rongga gitu. Jawf itu rongga. Cuman al-jawf di mazhab Syafi'i ada 5. Yang pertama adalah perut. Yang kedua adalah kepala, sini dari atas kepala. Yang ketiga, batin udhun, belakang kuping. Perut, kepala, belakang kuping. Yang keempat ada yang namanya al-mathanah, kandung kemih. Kandung kemih. Kalau ada sesuatu yang masuk ke kandung kemih, kandung apa kantung? Kandung kemih, maka batal. Lalu yang terakhir adalah dubur. Nah ini al-jawf. Kalau ada 5 hal yang masuk kepada al-jawf, ada sesuatu yang masuk kepada 5 hal ini, maka membatalkan puasa. Ini sang penulis juga melanjutkan hal tersebut. Afwan, ada yang terlewat nih. Itu untuk pembatal puasa itu di bawah ya sebenarnya. Tapi ini ada yang terlewat di perkataan al-imsak ya, tentang al-imsak. Coba kita bacakan aja. Al-imsak wa anil akli wa syurbi wal jima', menahan diri dari makan dan minum, dan makan dan minum ini sedikit dan banyak juga membatal puasa. Tapi orang yang makan dan minum syaratnya harus sadar baru membatalkan puasa, sengaja. Tapi kalau lupa nggak batal. Ya kata Rasulullah SAW, idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba wa huwa shaim falyutimma shaumahu. Kalau misalnya antum lupa makan dan minum tapi antum puasa, maka dilanjutkan puasanya. Fa innahu at'amahu Allah, karena Allah telah memberinya makan kalau lupa. Kalau jahil, nggak tahu hukumnya, tadi yang kita tanya gimana tuh? Ada orang nggak tahu hukumnya kalau makan itu membatalkan puasa. Gimana? Batal. Jadi kita membahas tentang masalah uzur ya.
uzrun. Uzur itu artinya apa sih? Dispensasi. Orang yang mendapat uzur bil jahl, uzur karena nggak tahu, itu cuma dua. Sepakat para ulama. Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi karena dia belum tahu, baru masuk Islam, maka dia dapat uzur. Yang kedua, orang yang dapat uzur ini adalah orang yang jauh dari ulama. Nah ini syaratnya cuma ini aja, yang bilang oh nggak tahu terus nggak dosa. Kalau seandainya orang yang nggak tahu terus bilang nggak dosa secara umum, berarti ada orang yang zina, ditanya kenapa antum zina? Nggak tahu ana zina, dosa. Oh ya nggak apa-apa. Akhirnya malah syariat Islamnya hancur kalau kayak gitu, ya kan? Jadi yang dilihat itu bukan niat tahu apa enggak ya, tapi akibat apa yang antum perbuat, itu akibatnya itu kan harus ada konsekuensinya. Seperti itu. Sama kalau misalnya gini, misalnya anak ngadu domba si A sama si B. Si A ini lagi ngomongin si B-nya nggak tahu diomongin. Terus anak bilang ke si B, B, si A ngomongin ente. Akhirnya dua orang ini berantem. Terus kata si A, ente kok apa, kata si B, ente kata si A, ente ngapain ngasih tahu si B, ente ngadu domba. Terus anak bilang, enggak, anak nggak ada niat di situ. Apakah dosa ngadu domba anak hilang? Enggak, akibatnya dari adu domba anak adalah dua orang ini berantem. Jadi yang dilihat akibatnya. Sama ini juga. Yang dapat uzur yang baru masuk Islam itu sudah tahun-tahunan, alhamdulillah, dari lahir Islam. Terus yang kedua, jauh dari ulama. Gak ada yang jauh dari ulama di zaman sekarang. Terutama teknologinya canggih sekarang. Antum di YouTube di mana bisa belajar. Makanya hukum belajar menuntut ilmu, terutama masalah usul, masalah pokok kayak puasa, zakat, haji dan sebagainya, sholat, hukumnya fardu ain, harus dipelajarin. Jadi seandainya antum sholat, lalu antum melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, tapi antum nggak tahu, tetap batal. Makanya bisa jadi nih ada orang yang umurnya sudah panjang, tapi sholatnya nggak sah karena dia selama umurnya melakukan sesuatu yang membatalkan sholatnya, tapi dia tidak tahu. Begitu juga ketika puasa, kan muskilah besar tuh kayak gitu. Nah ini masalah uzur tuh cuma dua ini, jadi nggak ada kata nggak tahu kalau masalah syariat Islam. Terus yang kedua, jima secara sengaja. Tadi makan minum secara sengaja, jima dengan sengaja jelas ya. Kalau misalnya ada orang bersetubuh lupa, kebayang nggak antum? Kebayang sudah. Misalnya antum sedang istirahat siang, antum nggak sadar ya udah bangun-bangun, misalnya antum bersetubuh. Setelah itu baru sadar ternyata puasa, maka nggak apa-apa, nggak batal puasanya karena lupa. Gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah sengaja untuk memuntahkan diri, jelas itu ya, kalau memuntahkan diri maka batal puasanya. Nah sekarang kita lanjutkan yang tadi ya, pembatal puasa. Yang pertama adalah segala sesuatu yang masuk ke jauf. Ini kata sang penulis, ma wasala ilal jaufi al munfatih au ghairil munfatih, yang masuk kepada jauf dari sumber yang terbuka, dari pintu yang terbuka atau yang tertutup. Contoh yang terbuka, hidung. Ada sesuatu, antum misalnya nyeruput ke hidung, masuk ke jauf nggak? Masuk ke jauf yang mana di sini? Masuk ke perut. Hidung masuk ke perut, karena satu sama mulut kan. Contohnya lagi yang terbuka apa? Kuping misalnya antum masuk ke kuping, tahu-tahu masuk kemana gitu, ke jauf sini, maka itu juga batal. Atau yang tertutup. Yang tertutup apa di sini kira-kira? Kepala atau perut yang tertutup. Perut tertutup kan, nggak ada yang kebuka kan? Kebuka serem. Misalnya antum menusukkan pisau ke perut antum. Jadi yang masuk ke jauf ini bukan cuma makanan minuman, segala sesuatu yang berbentuk ain. Ain ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa sih? Yang berbentuk fisik, yang bukan abstrak, yang nggak bisa dipegang. Apapun ain, mau kecil mau besar ain, masuk ke jauf maka batal puasanya. Contoh tadi pisau, antum tusukin masuk ke jauf, masuk ke perut, maka batal puasanya. Atau contoh antum lagi jalan, kepala misalnya ada paku, ujung-ujung masuk kepala, masuk ke, batal puasanya. Udah sakit kejatuhan paku, batal lagi puasanya. Makanya hati-hati jalannya ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai macamnya, kandung kemih juga ya. Ada sesuatu obat dimasukkan kandung kemih, atau al-huknah, dubur ini namanya al-huknah.
sesuatu yang dimasukkan ke dubur, contohnya apa sih, kayak obat ambeien gitu ya. Nah, itu juga membatalkan puasa di madhab Imam Syafi'i. Taib. Dan yang terakhir, pembatal yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah al-huknah fi ahadis sabilain. Yaitu al-huknah itu adalah obat yang disuntikkan kepada orang yang sakit dari kubul atau dubur. Ya jelas ya. Jadi segala sesuatu yang disuntikan. Apa ada obat yang disuntikan ke kubul, jamaah? Ada. Yang disuntikan lewat kemaluan ada ya. Nah, itu juga membatalkan puasa. Sama dubur juga kayak gitu. Dan yang terakhir adalah al-qai'u amdan, sengaja memuntahkan, memasukkan jari atau sebagai macamnya, atau sengaja antum melihat hal-hal yang membuat antum muntah, misalnya antum melihat jorok-jorok biar muntah, itu juga jelas batal puasanya. Itu dulu teman-teman ya. Ini tentang mazhab Syafi'i, memang harus penuh perhatian dan banyak hal yang baru. Tapi ada perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang penafsir ya, ahli fikih juga. Tafsirnya namanya tafsir apa? As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Beliau berkata di buku Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, min khawas al-qaulir rajih, di antara ciri-ciri perkataan yang rajih, yang kuat, pendapat yang kuat itu ada 4. Yang pertama suhulatul fahmi. Mungkin catat kali ya, biar antum enggak udah pusing-pusing, kita cari yang adem-adem. Di antara perkataan yang rajih ciri-cirinya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang pertama adalah mudah difahamin. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang antum nggak bisa difahami, maksudnya mustahil untuk difahami, maka berarti bukan perkataan yang rajih. Contoh misalnya ada mazhab yang mewajibkan khutbah Jumat harus bahasa Arab full, nggak boleh bahasa Indonesia. Terus gimana dong? Ini termasuk qaulur rajih? Ya jelas bukan, karena nggak bisa difahamin. Nggak bisa difahamin, apalagi di Indonesia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Tidaklah kami mengutus rasul kecuali dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Antum percuma mau bahasa Arab, misalnya antum nangis-nangis, yang dengar apa ini nangisnya, kenapa, bingung. Atau antum ketawa, ketawa kenapa? Ya udah biar seru deh, ketawa aja ya. Nggak seru akhirnya, jadi kayak palsu khutbah Jumatnya, nggak asli gitu ya. Jadi hukum asalnya mudah difahami. Terus yang kedua, mudah dipraktekkan. Nah, antum bebas nih cari perkataan yang rajih yang menurut antum yang mudah dipraktekkan. Kalau misalnya antum semakin belajar fikih A, ternyata sholatnya makin bingung. Ini gimana sholat malah fikih, ini fikih apa tadi semalam Anda lupa lagi ustadznya ngajar apa ya? Niat sholat. Nah, kalau misalnya bingung misalnya, maka antum cari perkataan yang rajih. Kalau ternyata semakin belajar fikih semakin deg-degan sholatnya, maka cari yang rajih, yang menurut antum yang kuat, yang mudah bagi antum. Karena pernah ada seorang murid kayak gitu di pondok pesantren yang anak ngajar, dia datang, Ustaz, anak semakin belajar fikih, anak nggak khusyuk sholatnya. Dia bilang kayak gitu, waduh kenapa nih kok semakin belajar semakin nggak khusyuk? Contohnya gimana? Contohnya Ustaz, di madhab Syafi'i, kalau gerak lebih 3 kali batal. Anak pernah tuh lagi ini garuk-garuk, gatel. Kedua kali gatel, udah 3 kali, pas keempat kalinya ada cicak jatuh, plak. Gak khusyuk sholatnya, deg-degan. Tapi kalau mau gerak batal sholatnya. Berarti itu bukan yang rajih. Antum cari yang rajih. Gerakan yang membatal sholat itu ada 4 cirinya. Yang pertama, gerakannya di luar sholat, di luar gerakan sholat. Yang kedua, banyak, gerakannya banyak. Yang ketiga, tidak dibutuhkan. Kalau menyingkirkan cicak butuh nggak? Butuh ya udah. Terus yang keempat, berturut-turut. Jadi nggak dibutuhkan, banyak, berturut-turut, dan di luar sholat gerakannya. Contoh Rasulullah SAW pernah menggendong cucunya. Itu dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Banyak. Di luar sholat gerakannya, di luar sholat kok bisa ngegendong, bisa ditaruh di luar, tapi butuh. Jadi batal sudah, 4 ini nggak ada. Jadi 4-4-nya harus full, kena semua, baru termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Mafhum ya? Nah, kalau misalnya di mazhab Syafi'i antum nggak bisa, ya sudah cari yang mazhab yang menurut antum dekat sama dalil. Terus yang ketiga,
Ciri perkataan yang rajih yang ketiga adalah indibatuhu. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Indibat itu artinya bersambung, berkaitan dengan usul syariat. Berarti misalnya setiap pendapat yang ada di mazhab itu ada dalilnya dan nyambung. Usul syariat kan tadi apa? Usul kemarin kita bahas ya. Usul itu sumber, yaitu Quran dan hadis. Jadi setiap mazhabnya ini di pendapat mazhabnya nyambung ke Quran dan hadis. Jadi pendapatnya seperti ini menurut hadis seperti ini, langsung tenang hati kita kan seperti itu. Lalu yang keempat yang terakhir adalah qillatul istitsnaat, sedikit pengecualian. Nah, ini diantara pendapat yang rajih. Ternyata pengecualiannya banyak nih. Kecuali A, B, C. Akhirnya sholatnya mikir pengecualian nih pas lagi sholat. Nggak khusyuk sholatnya. Nah, ini diantara perkataan yang rajih, ciri-cirinya 4 hal itu, teman-teman. Jadi antum bisa lah ya mencari pendapat yang rajih. Kalau ada sesuatu yang membuat antum mengganggu, semakin antum belajar semakin deg-degan, kecuali semakin antum belajar semakin khusyuk sholatnya. Atau semakin dapat maslahat seperti tadi, niat di mazhab Syafi'i ada ta'yinnya pas sholat. Itu bisa meminimalisir lupa lagi sholat. Dan bisa meminimalisir bengong ketika lagi sebelum sholat ya. Pas mau sholat, ini sholat asar apa enggak, bengong. Tapi kalau ada ta'yin, antum harus mengharuskan diri antum ketika mau sholat ada ta'yin, ini sholat asar, sholat wajib, Allahu Akbar, jadi sadar sholatnya. Kalau yang sholat asarnya cuma 3 rakaat nggak sadar, seperti itu. Mafhum insyaallah ya. Barakallahu fikum. Insyaallah ini baru pertemuan pertama, dan kalau di bukunya ini baru 1 halaman. Tapi nanti insya Allah kita bertahap ya, makanya anak dari sekarang bahasnya, siapa tahu nanti kita bisa selesaikan bahas fikih Syafi'i dalam permasalahan puasa. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.